Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Sari. Agak sedih ya melihatnya generasi muda sekarang yang memilih bunuh diri sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Padahal kan sebenarnya kita ini di dunia hanya sementara gitu ya. Jadi ya kehidupan kita yang sebenarnya itu ada setelah kehidupan kita di dunia gitu loh. Jadi memang sangat disayangkan. Tapi walaupun begitu kita juga turut berbelasungkawa ya dengan keluarga yang ditinggalkan dan yang melakukan bunuh diri juga. Semoga saja ini menjadi bahan pembelajaran dan bahan edukasi kita semua yang saat ini menonton, mungkin yang sering melihat berita-berita ini berseliweran. Ya, saya harapkan teman-teman tidak banyak berkomentar yang sarkas gitu ya terhadap kasus-kasus seperti ini, tetapi ayolah kita cari edukasi atau cari pembelajaran dari sini. Kalau saya sendiri sebagai penyuluh kesehatan ya, kalau memandang kasus ini, kebanyakan dari kita itu terutama generasi Z itu kan rata-rata masalah sosialisasi itu kurang. Maksudnya sosialisasi dengan berinteraksi dengan orang-orang itu, dengan orang-orang sekeliling, keluarga, sekitar itu kurang banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka kebanyakan malah fokusnya itu ke berinteraksi dengan media sosial, dengan orang-orang yang jauh, sedangkan empati simpati yang bisa dibangun dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara-saudara sekitar itu sangat jauh dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Jadi kebanyakan gawai, kebanyakan menggunakan gadget itu membuat kita juga lebih cuek dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Ini juga saya rasakan sendiri ketika saya lagi berlibur misalnya ya, seharian saya menggunakan gawai. Ya salah satunya smartphone seperti yang sedang saya gunakan ini. Itu kalau misalnya saya tidak keluar dalam satu hari itu pikiran saya bunek gitu loh, agak stres, pikirannya macem-macem lah, banyak hal yang dipikirkan kemana-mana, tidak ada yang bisa diajak bicara. Dan itu kalau misalnya tidak disikapi dengan bijak, kita tidak dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Sang Pencipta, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, mengikuti banyak kegiatan keagamaan, mendengarkan ceramah-ceramah, ngaji. Kemudian selain itu bisa juga dengan ditambahi dengan olahraga, atau ketika sudah 1 jam menggunakan gawai atau 20 menit aja lah menggunakan gawai, kita tinggalkan dulu, kemudian kita keluar, olahraga, melihat pemandangan di luar, itu memang benar-benar bisa menimbulkan sedikit stres. Itu sudah saya coba sendiri dan saya alami beberapa waktu ketika waktu itu saya habis operasi patah tulang. Jadi teman saya ya hanya gawai, karena nggak mungkin lah keluarga saya atau tetangga saya juga menemani saya sepanjang waktu. Mereka juga punya kesibukan masing-masing. Jadi intinya di sini, ketergantungan dengan gadget, dengan gawai, ini benar-benar bisa merubah pola pikir kita ya. Kita dengan adanya gadget ini, kalau menurut saya, kita terbiasa satset gitu loh. Ketika kita membutuhkan sesuatu, ya tinggal, misalnya kita membutuhkan informasi tentang sesuatu, ya sudah tinggal Google aja. Kemudian ketika kita males, mager kemana-mana, pengen makan apa, ya sudah COD aja. Kalau kita mau berinteraksi dengan teman, kita males ke rumahnya atau kita males nyamperin, ya sudah telepon aja, video call aja. Dan semuanya serba satset. Ini dari segi kesabaran aja ya, dari segi kesabaran ini juga
membuat kesabaran generasi-generasi muda sekarang itu lebih pendek dibandingkan dengan generasi-generasi zaman dahulu yang ketika berkomunikasi, misalnya kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang ya, itu hanya lewat surat, baru sebulan kemudian dapat surat balasan kayak gitu. Itu tuh sudah beda banget dari segi kesabaran. Kemudian kalau misalnya menginginkan sesuatu, misalnya ya pengen makan kolak nih, harus metik kelapa dulu, kemudian harus diparut dulu, buat santan, masak. Mungkin pengennya sekarang, makannya itu baru besok gitu loh. Jadi memang latihan kesabarannya itu benar-benar luar biasa waktu zaman dulu. Sedangkan sekarang apa-apa ya, mau makan kolak misalnya, ya sudah tinggal beli aja. Banyak kok yang jualan. Dan itu pun nggak perlu kita repot-repot datang ke sana, tapi bisa diantarkan ke rumah gitu loh. Ini menurut saya menjadi salah satu hal yang merubah pola pikir dari generasi zaman dulu dengan generasi sekarang. Sebenarnya ini juga kalau menurut saya itu tergantung dari cara pakai kita terhadap gawai, terhadap media sosial, terhadap gadget yang kita punya. Kalau misalnya kita gunakan dengan bijak, dengan pembatasan waktu dalam satu harinya maksimal 2 jam lah ya, insya Allah kita tidak akan banyak terpengaruh dan bahkan mungkin mendapatkan banyak manfaat positif dari gawai atau gadget yang kita punya ya, karena akan lebih mempermudah hidup kita. Tapi ya itu tadi, ketika kita tidak menggunakannya dengan bijak, maka itu bisa menyebabkan kita ketergantungan, kemudian sosialisasi kita kurang, rasa empati, simpati kita juga kurang, kesabaran kita menipis, gampang stres, gampang depresi. Ya itu tadi, akhirnya mungkin bisa mengarah ke perilaku bunuh diri tadi. Apalagi jika ini tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita kepada agama kita, kepada Sang Pencipta. Jadi kalau menurut saya, tips saya kalau dari sisi kesehatan, untuk supaya hati kita lebih nyaman, lebih bahagia, tidak gampang mengambil keputusan yang bersifat jangka pendek gitu ya. Yang pertama, rajin olahraga, cukup kebutuhan tidur, kemudian diet yang sehat, kemudian bersosialisasi pun dengan sehat juga. Maksudnya tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan teman, kita bisa memfilter lah apa yang bisa kita ceritakan kepada teman-teman kita, apa yang tidak. Saya sarankan sih ketika kita bersosialisasi itu bicarakan hal-hal yang menyenangkan saja, yang nyaman. Kalau untuk urusan pribadi lebih baik dibicarakan dengan keluarga atau dengan Sang Pencipta. Itu malah akan memperkecil, ketika kita ada masalah itu akan memperkecil masalah loh. Tapi ketika kita ada masalah kemudian kita ceritakan kemana-mana, akhirnya masalah yang kecil jadi gede gitu biasanya sih teman-teman. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, perkuat pondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting banget karena ketika kita sudah kita punya masalah nih. Ya sudah, Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita kecuali kita mampu untuk keluar dari masalah tersebut, untuk menerima masalah tersebut. Jangan bersedih karena Allah selalu bersama kita. La tahzan, innallahu ma'ana. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan percayalah bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sudah kesulitan, ada kemudahan. Sudah kesulitan, ada kemudahan. Jika kita kembali ke situ, insya Allah hati kita akan lebih tenang, masalah apapun yang akan terjadi pada diri kita. Oke? Dan yang ketiga, kita daripada sibuk ngurusi orang-orang, daripada sibuk ngurusi permasalahan orang, daripada sibuk menggibahi orang misalnya ya, lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri, kita mengupgrade kemampuan yang ada pada diri kita jalani hobi kita, kembangkan bakat kita, itu akan lebih menyenangkan ya. Kemudian ya itu tadi,
Kalau misalnya kita punya satu orang yang sangat dipercaya, ya bisalah kita sekali-sekali ketika ada masalah, ketika sudah nggak kuat, ya sudah kita ceritakan. Kiranya orang itu bisa memberikan solusi kepada kita, seperti itu ya teman-teman. Tapi ya kalau saya sarankan itu yang paling utama, ceritakan semua permasalahanmu kepada Allah. Insya Allah Allah akan selalu punya solusi dan punya jawaban dari semua permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan jangan lupa dekati keluargamu. Selalu apapun itu keluargamu, sebur apapun keluargamu, pastilah ketika kamu punya masalah, itu yang akan terdampak paling besar dan akan yang berdiri membela kita itu pasti keluarga. So, keluarga adalah yang utama, dan selalu jaga keimanan dan kesehatan kita. Kalau menurut saya itu sih ya teman-teman. Turut berduka cita untuk teman-teman kita yang sudah terlanjur untuk bunuh diri, tetapi ya saya harapkan semoga sajalah ini menjadi berita terakhir tentang bunuh diri, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan selalu mendoakan untuk yang sedang pergi. Semoga saja ini menjadi kasus terakhir dan kita tidak akan pernah mendengar lagi hal-hal seperti ini. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.